Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kesibukan kita yang luar biasa. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Kemudian kita lanjut sejenak dengan thalabul ilmi, mencari ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Orang yang melakukan perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus DKM telah memberikan amanah kepada saya untuk membahas tentang fiqhul muamalah, fikih tentang muamalah, yang tentunya penting bagi kita untuk mempelajari fikih muamalah terkait tentang apakah muamalah yang sudah kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan itu halal ataukah haram? Apakah pekerjaan yang kita lakukan membawa ridha Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan murka Allah Subhanahu wa taala? Sehingga dalam mempelajari tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus membersamai ibadah tersebut dengan muamalah yang benar. Insyaallah di siang hari ini saya akan membacakan satu kitab berjudul Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari. Dan insyaallah kita akan mengambil satu bab yang sesuai dengan fikih muamalah, yaitu tentang babul kasbi, bab tentang bekerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dari sahabat Abu Burdah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul kasbi bai'un mabrur. Lebih utama-utamanya suatu pekerjaan adalah jual beli yang baik. Wa amalur rajuli biyadihi, dan pekerjaan seorang dengan menggunakan tangannya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuji orang yang bekerja mencari nafkah untuk dirinya, untuk keluarganya, dan menjadikan mencari nafkah tersebut adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi tentang afdhalul kasbi, apa pekerjaan yang paling baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pekerjaan yang paling baik adalah bai'un, sebagai penjual atau orang yang melakukan transaksi jual beli. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita meremehkan pekerjaan orang, apalagi dia adalah orang yang
jual beli yang menghidupi keluarganya. Tidak boleh bagi kita untuk meremehkannya, merendahkannya. Kemarin lagi viral, ya, di mana-mana lagi viral. Ya, makanya harus kita tahu bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah. Bahkan pekerjaan yang paling utama kata Rasulullah adalah bai'un. Dia sebagai seorang penjual. Dan kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seorang pedagang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam umur 12 tahun sudah diajak ke Syam, berdagang ke Syam dengan pamannya, sehingga pekerjaan dagang ini sangat dihormati di dalam agama Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan dari riwayat mursal dari Sa'id bin Mansur dari Nu'aim bin Abdurrahman, ya, ada dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Kata Rasulullah, tis'atu a'syarir rizki fit tijarah. Jadi kalau kita bagi rizki itu 1/10, 9/10-nya itu ada di dalam perdagangan. Ya, makanya tidak heran kalau kita menyaksikan banyak orang yang mengambil profesi itu. Ya, sebenarnya berdagang itu bukan hanya orang yang modal kemudian jual. Ojol juga pedagang, dia mendagangkan jasanya. Ya kan? Makanya kita harus paham bahwa tis'atu a'syarir rizki fit tijarah. 9/10-nya rizki, gitu ya. Jadi kalau rizki itu kita bagi 10 bagian, 9/10-nya itu ada di dalam tijarah atau ada di dalam perdagangan. Gitu. Apakah cuma perdagangan saja yang menjadi pekerjaan yang mulia? Tidak. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dari Utsbah bin Nuddar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Musa alaihi salam ajra nafsahu 80 sinina aw ashran." Sesungguhnya Nabiullah Musa alaihi salam mendagangkan dirinya, menyewakan dirinya selama 10 tahun atau 8 tahun untuk menggembala kambing milik orang yang ada di Madian. Ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam mengambil ujrah, mengambil upah dari pekerjaan menggembala kambing selama berapa? 8 tahun atau sampai 10 tahun, ala iffati farjihi, untuk menjadi maharnya, wa ta'ami batnihi, dan untuk makannya. Masya Allah. Jadi jangan merasa pekerjaan yang kita lihat kasar itu bukan pekerjaan yang mulia. Nabi Musa kalimullah, orang yang bicara langsung dengan Allah, ternyata pekerjaannya adalah sebagai buruh menggembala kambing orang Madian. Ya, artinya pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dianggap orang sekarang sepele, tidak begitu menghasilkan banyak uang, itu bukan pekerjaan yang hina selama pekerjaan itu adalah pekerjaan yang halal. Ya, makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pekerjaan itu bukan seberapa banyak hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan itu, tapi adalah apakah Allah ridha dengan pekerjaan yang kita lakukan,
ataukah Allah tidak ridho dengan pekerjaan yang kita lakukan. Bahkan Nabiullah Daud alaihissalam juga bekerja. Nabiullah Daud alaihissalam adalah tukang besi, membuat baju dari besi. Ya, di dalam riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min 'amali yadihi." Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada makanan yang dia dapatkan dari pekerjaan tangannya. Jadi membuat keterampilan dari tangannya. Kemudian Rasulullah membuat contoh, wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min 'amali yadihi. Karena Nabiullah Daud alaihi salam beliau makan. Beliau raja, tapi tidak makan dari gaji dari kerajaannya. Tapi Nabiullah Daud alaihissalam makan min amali yadihi, dari pekerjaan yang dia lakukan dengan tangannya, keterampilan yang beliau ciptakan dari tangannya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, para nabi, para rasul, contoh-contoh kita, mereka adalah orang-orang yang bekerja. Maka suatu kehormatan bila seorang laki-laki panas-panas di luar rumah mengais rizki, mencari yang halal, dia bawa pulang untuk keluarganya, itu adalah suatu kemuliaan yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Karena mungkin seganteng apapun laki-laki ya, kalau nganggur di rumah gak ngapa-ngapain, mungkin akan menjadi suatu aib, suatu celah juga. Kemudian ada satu hadis tentang pekerjaan yang mungkin Bapak bisa amalkan hadis ini kalau Bapak mau sukses bekerja. Ada riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Imam Ibnu Majah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sabbaballahu li ahadikum rizqan min wajhin." Ini hadis ini luar biasa, Bapak. Kita harus berupaya untuk mengamalkan hadis ini kalau Bapak mau sukses pekerjaannya. Idza sabbaballahu li ahadikum rizqan, ketika Allah memberikan sebab bagi salah seorang di antara kalian untuk mendapatkan rizki min wajhin, dari satu arah. Contoh kita yang hadir di masjid ini, kita punya rizki jalannya berbeda-beda. Ada yang kerja di kantor, ada yang kerja ojol di jalan, ada yang jualan buku, ada yang jualan buah, ada yang mengajar, ada yang Allah berikan jalan rizkinya dari beberapa pekerjaan. Kata Rasulullah SAW, ketika Allah sudah memberikanmu jalan untuk rizkimu min wajihin, dari satu jalan. Contoh, Bapak diberikan jalan rizki dari mengabdi sebagai seorang perawat. Jadi perawat di satu rumah sakit, jadi perawat di satu klinik, ya, atau jadi seorang apoteker, ya, yang kerjaannya di apotek, atau apapun lah pekerjaan itu. Kata Rasulullah apa? Fala yada'hu, jangan kau tinggalkan pekerjaan itu hatta yataghayyara lahu, sampai Allah sendiri yang merubah pekerjaan. Makanya orang itu kalau Bapak lihat, rata-rata orang yang fokus itu adalah orang yang sukses dalam pekerjaannya, adalah orang yang fokus dalam pekerjaannya. Orang-orang yang berhasil dalam pekerjaannya adalah orang-orang yang fokus dalam pekerjaannya. Ya, seorang pedagang 1 tahun pertama dia dagang, sulit baginya untuk berkembang. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun baru terlihat keahliannya berbicara, keahliannya menawarkan barang, ya.
Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pekerjaan yang kita lakukan ini harus menjadi ahli. Bagaimana agar pekerjaan kita bisa menjadi ahli? Kita tidak berganti-ganti pekerjaan. Ya, saya mulai lulus dari pesantren, lulus dari pondok sampai hari ini, ya saya ngajar. Saya dagang, saya ngajar. Saya dagang, saya ngajar. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang sudah saya alami bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ini menjadikan saya ahli dalam bidang itu. Susah bagi Bapak untuk membaca kitab seperti saya, apalagi kitabnya gundul. Bapak yang gondrong saja mungkin nggak bisa baca, ya. Tapi ketika Bapak sudah dari kecil terbiasa belajar baca kitab, belajar nahwu shorof, belajar balaghah, belajar lughah, ngaji di pesantren, duduk di depan guru, ya, akhirnya bisa baca kitab, bisa ngajar seperti ini. Artinya duduknya saya pada hari ini untuk mengajar mengalami proses yang panjang sebelum saya bisa melakukan ini. Orang-orang yang Bapak lihat sukses-sukses dalam pekerjaannya adalah orang-orang yang mengalami proses yang sulit sebelumnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sabbaballahu li ahadikum rizqan min wajhin," ketika Allah memberikanmu sebab rizki dari salah satu jalan, fala yad'hu, jangan kau tinggalkan jalan itu. Ya, sampai kapan kita nggak boleh meninggalkan jalan itu? Hatta yataghayyara lahu, sampai Allah sendiri yang merubah pekerjaan Bapak. Ya, jangan Bapak pikir menjadi tukang bakso nggak bisa kaya. Ada orang Malang satu kampung dia hidupin dari jualan bakso. Jangan Bapak pikir jualan roti tidak bisa kaya. Banyak orang-orang yang kaya dari jalur itu. Tapi untuk mendapatkan kesuksesan dalam suatu bidang, kita nggak bisa berpindah-pindah. Karena kita harus belajar, kita harus riset, kita harus mengambil banyak pengalaman sehingga kita bisa sukses di jalur itu. Maka Bapak, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya yakin Bapak sekarang menggeluti satu bidang pada sebuah pekerjaan. Maka jalankanlah pekerjaan itu dengan senang hati, dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Insya Allah akan ada buah pada akhirnya. Ya, ketika kita menjadi orang yang ahli di bidang itu. Ya. Bukankah seorang dokter yang pada akhirnya bisa duduk dalam pekerjaan yang nyaman, memberikan resep, ya, bisa mendapatkan banyak uang, banyak rezeki, mengalami proses yang panjang juga, ya. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang berpindah-pindah dalam satu pekerjaan sampai kata Rasulullah SAW, hatta yataghayyara lahu, sampai Allah sendiri yang merubah pekerjaan kita. Ini beberapa hal ya yang beberapa hadis ya yang menjelaskan tentang pekerjaan. Nah, kemudian jangan sampai juga ada omongan seperti ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Untuk apa kita bekerja keras mengumpulkan harta? Harta nggak dibawa mati. Ya, saya ingin katakan, kata siapa harta tidak dibawa mati? Bukankah AC ini hidup karena ada orang yang menginfakkan hartanya? Bukankah karpet yang kita injak ini dibeli dengan harta? Bukankah lampu yang menerangi kita ini juga dibayar setiap bulannya? Ya, dari mana semua operasional masjid ini? Dari donatur-donatur, munfikin, orang-orang yang menginfakkan hartanya. Maka jangan sampai kita berpikiran bahwa buat apa kita bekerja keras mengumpulkan harta karena harta tidak dibawa mati. Tidak bisa.
harta bisa kita bawa mati. Dengan apa? Dengan menginfakkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Ibnu Asakir dari sahabat Anas bin Malik, "Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi." Tidak dikatakan orang baik di antara kalian yang meninggalkan dunianya untuk akhiratnya. Jadi ada orang yang meninggalkan dunia alasannya untuk mengejar akhirat. Kata Rasul itu bukan orang baik. Wala akhiratahu li dunyahu, dan tidak baik juga orang yang meninggalkan akhiratnya, melupakan akhiratnya li dunyahu untuk menggapai keduniaannya. Hatta yusiba minhuma jami'an. Yang benar adalah ketika kita bisa menggapai keduanya. Fa inna dunya balaghun ilal akhirah. Karena dunia itu bisa menyampaikan kita di akhirat. Wala takunu kallan 'alan nas. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang meminta-minta di hadapan manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna dunya balaghun ilal akhirah. Dunia ini adalah tempat kita untuk menanam. Ya, kita bisa mendapatkan pahala salat 100.000 kali di Masjidil Haram dengan harta yang kita miliki. Kita bisa berangkat umrah. Ya, salat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali daripada salat di luar Masjidil Haram. Artinya kalau kita salat zuhur sekali di sana setara dengan 100.000 kali di Masjid Al-Hidayah ini. Bisa kita dapatkan dengan apa pahala itu? Dengan umroh. Bisa kita lakukan apa kalau kita mau umroh? Dengan menggunakan harta kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita menjadi orang yang tadi berpikiran bahwa untuk apa mengejar dunia, mengumpulkan dunia, mendapatkan harta yang banyak, karena harta tidak dibawa mati. Tidak yang seperti itu. Makanya doa yang diajarkan oleh Quran adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita ingin dunia yang baik, makan yang enak, rumah yang luas, mobil yang bagus, kendaraan yang baik. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita pun ingin akhirat yang baik, di surga yang tinggi, di Firdaus bersama dengan para nabi dan juga para rasul, mendapatkan kenikmatan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita tidak mengupayakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini penjelasan bahwa ad-dunya balaghun ilal akhirah. Dunia itu adalah wasilah kita untuk bisa sampai kepada akhirat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita niatkan pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari, kita niat sebagai suatu ibadah, taqarrub ilallah Subhanahu wa taala, karena kita berharap kita sadar kita enggak mampu untuk sholat 8 jam. Tapi kita mampu untuk bekerja selama 8 jam. Maka niatkanlah pekerjaan itu, karena selama kita masih dalam keadaan niat ibadah kepada Allah, maka setiap detik dari pekerjaan yang kita lakukan akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita rizki yang luas, rizki yang halal, rizki yang barokah, agar kita bisa menjadikan rizki itu wasilah untuk amal soleh kita, membangun masjid, umrah ke tanah suci, haji ke tanah suci, menyantuni anak-anak yatim, membantu orang-orang yang sedang kesusahan dengan harta yang kita miliki. Semakin baik kemaslahatan, kebaikan yang bisa kita bagi kepada orang lain. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama.